1552610516. Perkenalkan, nama saya Fiokri Nanda Putri, nomor BP 18 10 11 52610524. Perkenalkan, nama saya Witriza Yuliananda, BP 18 10 11 52610526. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi kelompok kami mengenai kesalahan pada produk bank dalam bentuk layanan digital oleh Olivia Nanda Putri, Fiokri Nanda Putri, dan Witriza Yuliananda. M-Banking. Pengertian M-Banking. M-Banking adalah layanan transaksi perbankan melalui mobile banking atau handphone dengan menggunakan koneksi jaringan data yang dapat digunakan oleh nasabah dalam 24 jam per hari. M-Banking termasuk fasilitas perbankan yang mempunyai fungsi yang sama seperti ATM kecuali mengambil uang secara tunai. Manfaat M-Banking. Manfaat yang dimiliki M-Banking adalah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer real-time ke 83 bank, transfer SKN, pembayaran tagihan, pembelian isi ulang pulsa seluler, dan transaksi lainnya. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut yaitu kelalaian yang menyebabkan raibnya uang nasabah bank Danamon melalui mobile banking adalah dari operasional pihak bank. Ketika ada permintaan kode aktivasi, seharusnya pihak bank menanyakan identitas nasabah lebih rinci serta menanyakan data-data pribadi yang menyangkut data mobile banking milik nasabah dan hanya nasabah terkait yang mengetahui. Serta tidak asal memberikan kode aktivasi ketika nasabah meminta melalui telepon sekalipun nomor telepon tersebut adalah milik nasabah. Karena saat ini SIM card bisa diduplikasi dan dipalsukan dengan mudahnya. Kasus Danamon ini dapat dijadikan evaluasi ulang bagi pihak bank untuk lebih menekankan pada operasional akses permintaan data nasabah. Bank jangan mudah percaya dan kemudian memberikan akun bank nasabah kecuali nasabah tersebut datang langsung ke bank dengan membawa data identitas pribadi nasabah. Karena sekarang ini segala bentuk teknologi dan informasi seperti handphone dan komputer dapat dihack oleh hacker dengan mudah. Contoh kesalahan pada produk bank. Yang pertama, kesalahan dalam operasional pihak bank. Pembobolan uang dengan cara pemalsuan SIM card. Contoh kasus, seorang nasabah Danamon pengguna aplikasi Danamon Mobile Banking atau DMB terus mendapatkan pesan singkat dan telepon. Kemudian nasabah tersebut memutuskan untuk menutup akun kartu Halo yang digunakannya. Namun tanpa disadari telah terjadi transfer berturut-turut sebanyak 9 kali dengan total senilai 420 juta rupiah. Nasabah tersebut mengadu ke Bank Danamon. Pihak Danamon mengatakan bahwa terdapat permintaan pengirim kode aktivasi DMB dari nomor kartu Halo yang digunakan nasabah. Nasabah tersebut kemudian mendatangi Grapari dan menanyakan kenapa kartu Halo yang digunakan masih berfungsi. Pihak Grapari menjawab bahwa nomor kartu Halo yang digunakan nasabah tersebut ternyata digandakan sebelum proses penonaktifan berakhir. Yang kedua, kesalahan oleh nasabah bank. Penipuan berupa pembobolan uang nasabah. Contoh kasusnya yaitu nasabah PT Bank Mandiri di Kota Malang yang kehilangan uang 15 juta rupiah akibat transaksi M-Banking miliknya dibobol orang. Raibnya uang belasan juta rupiah itu bermula dari telepon dari seseorang ke ponselnya. Penelpon mengaku dari sebuah bank nasional. Penelpon hanya memaparkan tentang fasilitas M-Banking dan memanfaatkannya bagi pemakai. Beberapa menit usai menerima telepon, dia mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat di ponselnya. Pesan itu berbunyi bahwa ia telah mengirim uang sebanyak 15 juta rupiah ke sebuah rekening dengan nama seseorang melalui M-Banking. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut adalah kasus ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya kesalahan dari nasabah karena nasabah bertindak benar, yaitu tidak memberitahukan data-data M-Banking berupa kode aktivasi dan PIN miliknya. Canggihnya kemampuan teknologi dari pihak oknumlah yang dengan cepat membobol uang nasabah sekalipun hanya memiliki nomor telepon nasabah. Dan saat nasabah mengangkat telepon dari oknum,
Dan selama mereka mengobrol itulah oknum melangsungkan aksinya. Sebaiknya ketika si penelpon mengaku dari pihak bank lalu menawarkan fasilitas-fasilitas bank, nasabah jangan percaya dan segera menutup telepon, karena kebanyakan bank menawarkan produknya dengan cara face-to-face mendatangi calon nasabah secara langsung. Produk selanjutnya yaitu ATM, Automated Teller Machine. ATM, Automated Teller Machine, menurut Ellen Florian 2004 adalah sebuah alat elektronik yang memudahkan nasabah perbankan untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan nasabah tanpa perlu dilayani oleh seorang teller di bank. Fungsi dan manfaat ATM. Secara umum, fungsi ATM adalah untuk melakukan penarikan uang secara tunai. Selain itu, masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan seperti informasi saldo. Yang kedua itu pembayaran umum berupa tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan uang kuliah. Selanjutnya itu pembelian berupa tiket penerbangan, isi ulang pulsa. Selanjutnya itu pemindahan pembukuan atau open transfer. Yang terakhir itu perubahan PIN. Contoh kesalahan pada ATM. Yang pertama itu kartu ATM tertelan. Ada beberapa penyebab kejadian ini. Bisa jadi mesin ATM error, pasokan listrik putus, atau kesalahan pengguna. Terkadang selesai bertransaksi, pemilik lupa mengakhiri menu dan meninggalkan ATM. Biasanya mesin akan segera menelan kartu agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Solusi yang diberikan adalah segera menghubungi call center bank yang mengeluarkan kartu untuk melakukan pemblokiran sementara dan datang ke kantor bank untuk membuat kartu ATM yang baru. Yang kedua yaitu kartu terblokir. Kartu terblokir sering terjadi jika pemegang kartu salah memasukkan PIN (Personal Identification Number) sebanyak 3 kali. Umumnya, sistem perbankan akan memblokir kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh pihak lain. Solusi yang diberikan berupa jika benar-benar lupa PIN kartu ATM, segera hubungi kantor bank dengan membawa KTP serta buku tabungan untuk meminta PIN baru. Yang ketiga itu transaksi tidak dapat diproses. Terkadang munculnya pemberitahuan transaksi tidak dapat diproses di layar ATM sesaat setelah membeli menu transaksi. Janganlah berpikir kartu ATM rusak. Bisa jadi sistem error atau terjadi gangguan jaringan. Coba ulangi lagi dari awal, dan jika pesan masih tetap sama, segera cari gerai ATM yang lain untuk mencobanya. Solusi yang ditawarkan adalah jika pun tetap gagal, sebaiknya menghubungi bank penerbit kartu ATM. Uang tertelan. Kejadian uang tertelan di ATM merupakan masalah yang dapat menimbulkan kepanikan, seperti halnya kartu tertelan. Penyebab kasus ini hampir sama dengan kartu tertelan, yaitu proteksi otomatis oleh mesin ATM. Biasanya, pemilik kartu terlalu lama mengambil uang yang sudah keluar dari mesin ATM. Bisa juga disebabkan mesin tiba-tiba error. Solusi, secepatnya menghubungi pihak bank untuk membuat laporan atas tertelannya uang di ATM. Pihak bank nantinya akan melakukan langkah koreksi pengambilan uang ke saldo rekening. 5. Uang tidak keluar, saldo terpotong. Umumnya, kegagalan transaksi uang tidak keluar, namun saldo terpotong disebabkan masalah di sistem di mesin ATM dan sistem perbankan. Kejadian yang sama adalah melakukan transaksi pembayaran, transfer uang, top up, dan sebagainya. Gagal namun saldo tetap terpotong. Solusi, tidak perlu panik karena pihak bank memiliki rekod transaksi di ATM. Nasabah cukup membuat laporan ke bank, dan selanjutnya pihak bank akan memproses berdasarkan catatan rekaman transaksi tersebut dan akan mengembalikan uang tersebut ke rekening nasabah.
Namun perlu diingat bahwa proses ini memerlukan waktu beberapa hari kerja. Contoh kasus kesalahan pada ATM. Uang ATM tertelan atau tidak keluar. Seorang nasabah bekerja di sebuah pabrik. Seperti biasa gajinya diterima via transfer bank. Pada hari Senin, nasabah tersebut menerima gaji dan langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang. Ketika sedang menunggu uang keluar dari mesin ATM, nasabah tersebut tidak memperhatikan ATM, sehingga slot output uang ATM tertutup kembali dan masuk lagi setelah 20 detik. Dan ketika uang tersebut diambil, maka akan ikut terbawa masuk oleh slot pemegang uang yang menutup secara otomatis. Solusi dari kasus tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, solusi dari kejadian uang tertelan di ATM yaitu sebaiknya nasabah secepatnya menghubungi pihak bank untuk membuat laporan atas tertelannya uang di ATM. Pihak bank nantinya akan melakukan langkah koreksi pengembalian uang ke saldo rekening. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.